lanjut daripada pertemuan minggu lalu. Kita lanjut pembahasan kitab Adabul Insan fil Islam, yaitu tentang adab kita kepada Allah, tentang mendirikan sebuah kebaikan, memperbuat sebuah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa anna nadiru asara uridu biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan atas tidak mengetahui bahwa yang dikehendaki buat siapa-siapa yang di bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kita nih sebagai hamba-hambanya. Telah Allah kehendaki kita di muka bumi ini, kita dikasih hidup sama Allah, kita dikasih rezeki sama Allah, kita dikasih nikmat sama Allah, kita dikasih tempat tinggal sama Allah. Lalu kalau kita nggak mau beradab, kita nggak mau beriman sama Allah, kita nggak mau beribadah sama Allah, kita mau minta sama siapa? Kita nggak mau beribadah sama Allah, kita mau tinggal di mana? Sedangkan ini yang bumi yang kita pijak nih, bumi yang kita pijak, tempat kita jalan, tempat kita berteduh, tempat kita mencari nafkah, mencari rezeki, ini punya Allah. Kalau misalnya ini kita nggak mau beribadah sama Allah, kita mau di mana? Kita mau tinggal di mana? Sedangkan ini punya Allah. Kalau kita diusir sama Allah, mau tinggal di mana? Planet Mars. Planet Mars punya Allah. Mau di mana? Di Pluto sekalipun yang jauh banget, yang kecil banget. Yang katanya sih Ane belum pernah kesana, soalnya katanya sih dingin, katanya doang. Ane belum pernah buktiin, soalnya katanya dingin. Di situ apa? Itu masih punya Allah. Kalau kita nggak mau beribadah sama Allah, kita nggak mau bersyukur sama Allah, kita mau di mana? Apalagi udah nggak mau beribadah sama Allah, nggak mau nyembah Allah, nambah lagi dengan rasa sombong di dalam hati kita, di dalam diri kita. Loh Allah, mau tinggal di mana kita? Bisa kita bikin pulau emang. Kita bikin pulau juga tinggal di mana? Airnya punya siapa? Punya Allah. Tanahnya punya siapa? Punya Allah. Ini kita di sini nih, ibarat kata di dunia ini bagaikan lagi ngontrak. Lagi ngontrak ini kita di dunia. Sebuah rumah kontrakan, kalau misalnya ente hias dengan baik, ente hias dengan bagus, enak gak tinggalnya? Berasa istana nggak? Berasa istana. Ente sekalipun punya rumah sebegitu gedenya, yang gede banget itu rumahnya, gede banget itu rumahnya, ada kali sampai 10 hektar tuh rumah. Tapi kalau ente nggak hias, kalau ente nggak urus, enak nggak tinggal di rumah kayak gitu? Nggak enak. Walhasil apa? Yang ada malah itu rumah jadi serem. Kita nih tinggal di dunia ini dalam arti ini kita kontrak nih, kita hias nih. Kalau kontrakan kita hias dengan amal-amal yang baik, beribadah kepada Allah, menjalankan apa yang telah diajarkan oleh agama, oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini dunia kita bakal indah. Rumah kontrakan tadi bakal indah. Kalau rumah tersebut indah, banyak gak orang yang bakal datang? Orang bakal nyaman gak masuk ke dalam situ? Nyaman. Kalau misalnya kita udah menjalankan ibadah, mengisi kehidupan kita dengan menjalankan ibadah, taat sama Allah, taat sama ajaran baginda Nabi Muhammad, maka kita akan indah. Allahul Jamal, Hubbul Jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Makanya hamba-hamba Allah ini semua indah-indah semua nih. Ini kita semua ada yang ganteng, ada yang cantik. Yang laki ganteng semua, yang perempuan cantik semua. Kan nggak mungkin laki-laki mau cantik, nggak mungkin kan? Ganteng. Maka karena apa? Allah suka dengan keindahan. Maka apa?
Sungguh merugi, justru kita yang merugi kalau kita nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan maksiat, minum minuman keras, khamar, yang rugi siapa? Yang rugi kita. Ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang untung siapa? Kita yang untung. Ente makan nih, makan enak gak? Kenyang gak? Yang ngerasain siapa? Yang ngerasain kita. Yang ngerasain apa? Jasmani kita nih, jasad kita nih, yang ngerasain jasad kita. Tapi ibadah memang bukan jasad kita yang langsung merasakannya, tapi apa? Ruh kita yang merasakannya. Maka coba kita lihat para alimul ulama, para orang-orang soleh, mereka beribadah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapapun masalah yang mereka hadapi, mereka menjalankannya dengan tenang. Kita lihat banyak para alimul ulama, para habaib, para kiai yang kita dengar beritanya mendapatkan fitnah yang masya Allah banget. Fitnah begini, fitnah begitu. Tapi mereka apa? Mereka pusing nggak? Enggak. Mereka tenang nggak? Tenang. Karena apa? Jalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri mereka, mengatakan apa? Aku punya Allah. Nah, kita nih, kita udah ngaji, ke sono kemari. Ngajinya jangan cuma lantaran perempuan doang, jangan cuma laki-laki doang, jangan cuma lantaran main hadro doang, jangan cuma lantaran main hadro. Tapi apa? Kita hadir ngaji, niat memang main hadro, dan niat mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa? Berkahnya dapat, ilmunya dapat. Double enak. Walaupun misalnya Ustaz niatnya cuma buat main hadro doang, alhamdulillah itu dapat berkahnya. Kalau misalnya datang ke taklim lantaran cuma pengen ketemu perempuan doang, berkah kagak dapat, ilmu kagak. Nggak apa-apa kalau kata Halwi, ente masih pacaran, ente ajak pacar ente buat ngaji. Ntar begitu tahu ente ngaji terus tahu pacaran haram, pacaran nggak boleh, putus, langsung nikah. Jadi kita harus memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah jangan sembarang ibadah kita punya ilmunya. Ketika udah kita punya ilmunya, jangan lupa untuk diamalkan. Kita udah belajar adab, maka apa? Kita udah tahu adab, maka apa? Dosa kita nggak ngejalanin adabnya. Adab kita sama orang tua, adab kita sama guru, adab kita sama yang lebih muda. Kita udah tahu ilmunya, udah tahu bagaimana ilmunya, maka apa? Dosa tuh kalau kita meninggalin tuh. Berkali-kali aneh nyampein masalah salaman sama orang tua dah. Masalah salaman berkali-kali aneh diingetin. Salaman jangan di jidat, jangan di pipi. Nih, antara hidung dan mulut tuh. Ketika ente ini salaman, ente endus, ente cium tuh. Dari hal itu kita udah tahu ilmunya, nggak dijalankan, dosa. Dari masalah hal kecil, dari salaman doang. Masalah istinja berkali-kali, selalu ada ulang masalah istinja. Bagaimana cara kita buat cebok, berkali-kali. Udah kita ulang-ulang terus. Itu wajib tuh kita untuk menjalankannya. Harus, nanti nggak ngejalanin bisa dosa. Kita udah tahu ilmunya. Apalagi minuman keras udah tahu haram, nggak boleh. Bahkan kemarin aneh baru dapat tuh, baru dengar masalah nih yang pada punya knalpot gede nih. Kemarin Habib Umar langsung yang menjelaskan. Apa sih ente manfaat dengan knalpot gede itu, knalpot bising gitu? Ada ininya nggak? Ada faedahnya nggak?
Ada apa namanya? Ada hal positifnya nggak? Ada. Walhasil ente bisa jadi dosa. Apa? Ketika ente pakai knalpot gede, ada orang itu nggak suka dengan suara bising begitu, kena ente dosanya. Karena ente dosanya. Lantaran apa? Membuat orang jadi punya penyakit hati. Orang jadi gerendam. Itu masalah gitu. Apalagi masalah minuman keras. Ente minum minuman keras nih. Ini yang bagi yang suka masih minum khamar nih. Ente minum minuman keras, yang nanggung bukan ente doang. Orang tua ente nanggung, guru ente nanggung, termasuk aneh. Di akhir ntar bakal ditanya, ya fulan bin fulan, kau ngapa masih minum? Orang tuamu bagaimana? Gurumu bagaimana? Kau ngaji kan? Dituntut ntar. Orang tua dituntut, guru dituntut. Minum minuman keras tuh, khamar, mabok. Dengan alasan misalnya minum minuman keras, alasannya pengen ngilangin stres, pengen ngilangin capek. Enggak dengan kayak gitu caranya. Enggak dengan kayak gitu caranya. Ente mau ngilangin pusing, ngilangin stres dengan minuman keras, enggak. Memang ketika ente minum minuman keras, saat itu menurut ente masalah hilang. Bukan hanya masalah sebenarnya hilang, akal ente hilang. Akal hilang, masalah nggak kepikiran. Makanya berasa orang minuman keras merasa, oh masalah gua enteng, tenang lah. Ya karena akalnya hilang. Ntar ente udah sadar dari maboknya tersebut, masalah datang lagi nggak? Masalah kelar nggak? Nggak kelar. Ente dosa nambah, masalah nambah. Bagi yang masih minuman keras, tanemin malam hari ini, tanam di diri sendiri. Ya Rabb, ridhoi saya untuk tidak menyentuh hal tersebut lagi. Minta di dalam hati ini di majlis, kumpulnya kita di majlis. Apalagi kita benar-benar khusyuk di majlis ini, suatu perkumpulan lebih dari 40 orang, setiap kita doa maka Allah akan ijabah. Begitu. Tanemin dari diri kita sendiri saat ini. Ya Rabb, akuin dosa kita. Ya Rabb, saya masih sering minum minuman keras. Ya Rabb, saya ingin berhenti. Ya Rabb, saya ingin nggak bersentuh dengan hal-hal tersebut lagi. Kan udah jelas khamar, satu tetesnya doang, satu tetes khamar 40 hari pahala kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu tetes. Bagaimana kalau satu loki? Bagaimana kalau satu botol? Berapa tetes deh? Gimana kalau aneh dulu sering minum minuman keras? Bagaimana kalau aneh dulu suka mabuk? Allah terima nggak pahala aneh? Saat ini saat aneh lebih dari berapa? Udah bukan botolan lagi, udah kerat-keratan. Udah kerat, hitungannya udah kerat tuh. Itu udah berapa puluh hari yang Allah ngasih pahala kita. Allah itu nggak jahat. Allah itu nggak pelit. Allah itu maha pemurah. Allah maha pengasih dan Allah maha penyayang. Allah maha penerima taubat hamba-hambanya. Enak gak tuh? Allah sebesar apapun dosa kita, segede apapun dosa kita, tapi ingat Allah masih maha pemurah. Allah maha pemberi taubat kepada hamba-hambanya. Walaupun tuh hamba dosanya segede gunung, seorang hamba dosanya segede gunung, pengampunan Allah seluas daratan. Si hamba tersebut dosanya seluas daratan, pengampunan Allah seluas lautan. Dosa si hamba tersebut seluas lautan, pengampunan Allah seluas jagat raya. Nikmat tuh. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Maka apa? Sungguh sangat
bagi seseorang yang gak mau tobat sama Allah, bagi seseorang yang gak mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi seseorang yang sangat mudah meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah gak pernah sedetik pun lupa sama kita sebagai hambanya. Satu detik pun Allah gak pernah lupa kepada kita sebagai hamba-hambanya. Setiap detik yang kita rasakan nikmat dari Allah, bukan? Setiap satu detik, bahkan 0,00 sekian second, Allah nggak pernah lupa memberikan nikmat kepada kita. Allah baik nggak? Allah baik nggak? Allah baik nggak? Allah baik. Nggak pernah luput kita dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa kita dengan mudah untuk melupakan Allah? Lalu kenapa kita dengan mudah untuk tidak menjalankan ibadah yang telah Allah perintahkan? Lalu kenapa kita dengan mudah meninggalkan ibadah sholat? Ibadah sholat yang perjuangannya Masya Allah, perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Perjalanan beliau Isra dari kota Mekah menuju kota Palestina dalam waktu 1 malam, dilanjutkan dengan Mi'raj dari kota Palestina ke arsy Allah. Sampai di arsy Allah kita disuruh menjalankan ibadah 50 waktu. Sanggup gak 50 waktu? Kalau saat itu baginda Nabi Muhammad langsung menerima, ya Rabb, langsung diterima, langsung turun, langsung mengatakan kepada umatnya menjalankan ibadah 50 waktu, sanggup gak kita? Enggak bakal sanggup. Ketika mendapatkan perintah 50 waktu, baginda Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa mengatakan apa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, kembali minta lagi sama Allah, minta dikurangin. Umatmu gak akan sanggup menjalankan 50 waktu. Minta lagi sama Allah, turun lagi, diminta dikurangin lagi, minta dikurangin lagi, sampai akhirnya 5 waktu. Sampai Rasulullah mengatakan, udah saya malu sama Allah, malu sama Allah. Udah dari 50 waktu jadi 5 waktu masih mau minta dikurangin juga, malu. Allah memberikan waktu kita 24 jam, memberikan nikmat kepada kita 24 jam. Allah cuma minta 5 waktu. Allah minta 5 waktu. Yang satu waktunya nggak sampai 1 jam. Ada yang pernah sholat 1 jam? Satu sholat ya, bukan 23 rakaat yang berjam-jam, bukan. Satu kali sholat 1 jam. Ada nggak? Allah nggak minta 1 jam. Allah nggak minta bahkan setengah jam pun, Allah nggak minta setengah jam. Bahkan 15 menit pun Allah nggak minta 15 menit dalam waktu satu kali sholat. Maksimal banget kita sholat paling lama berapa? 5 menit. 10 menit dah paling maksimal banget, pakai baca ayat yang panjang. 10 menit kita sholat. Kalau misalnya kita hitung satu kali sholatnya itu 1 kali sholat 10 menit, 5 waktu berarti berapa? 50 menit. 50 menit nggak sampai 1 jam. Ibadah 5 waktu nggak sampai 1 jam. Allah nggak minta sampai 1 jam untuk ibadah 5 waktu, enggak. Tapi kenapa untuk sholat 1 waktu, untuk sholat 5 waktu yang waktunya itu nggak langsung tapi diseling, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lalu bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal adab kita kepada orang tua kita, adab kita kepada guru-guru kita, adab kita kepada orang-orang tua kita. Ente sehebat apapun, ente mau nanti ente gedenya mau jadi tentara, mau punya pangkat yang luar biasa, bintang ente bukan bintang 5 lagi, udah bintang 7, bintang 12, sampai kagak muat di pundak ente tuh. Di tempat orang tua nggak berharga itu bintang. Ente mau punya perusahaan banyak, ente sebagai owner
Depan orang tua nggak berharga itu owner, nggak berharga itu direktur. Di depan orang tua ente bukan direktur. Di depan orang tua ente bukan jenderal. Di depan orang tua ente bukan pengusaha hebat. Di depan orang tua ente tetap menjadi seorang anak. Segede apapun rumah ente, sebanyak apapun mobil yang ente punya, seluas apapun tanah yang ente punya, depan orang tua ente tetap menjadi seorang anak. Maka apa? Ente bisa sukses seperti itu lantaran siapa? Lantaran orang tua. Kalau dari kecilnya, kalau dari sekarang ente udah ngelawan sama orang tua, bakal sukses nggak? Enggak bakal sukses. Ane bisa duduk di hadapan ente, semua bisa bicara seperti ini lantaran siapa? Orang tua. Gojokan orang tua aneh, didikan orang tua aneh. Ya Masya Allah. Memang mungkin saat itu, di saat kita dididik sama orang tua, di saat kita dididik sama orang tua, rasanya apa? Aduh, orang tua gue bawel banget sih. Aduh, orang tua begini nih. Tapi apa? Orang tua tahu yang mana yang baik untuk seorang anak. Tahu orang tua mana yang memang untuk kesuksesan si anaknya. Maka apa? Nih, doa orang tua itu mustajab, lebih mustajab daripada wali-wali. Apalagi doanya seorang ibu, omongannya, ucapan itu bisa jadi doa. Makanya nih buat yang ibu-ibu atau yang bapak-bapak nih, kalau ngomelin anak jangan temu goblok amat, jangan bilang itu. Itu ente malah jadi doa. Mau omelin, tapi apa? Ganti dengan kalimat-kalimat yang indah. Masya Allah, tong, pinter amat sih. Gue doain lu jadi presiden, gue doain lu jadi gubernur, gue doain lu tanam banyak tuh. Karena apa? Dari lisan orang tua bakal jadi doa. Ya Allah, tong, jangan gitu ngapa? Ini kan calon gubernur. Masa calon gubernur kecil begini? Tuh. Emang kadang bocah badernya ampun-ampunan bikin greget, tapi itu adalah ujian kita sebagai orang tua. Ujian kita sebagai orang tua. Kayak gitu. Maka apa? Ya Allah, tolong, udah apa? Ya Allah pintar, ya Allah soleh, sini. Jangan tahu-tahu bocah lagi ngambek, lagi uring-uringan aja langsung goblok sama sih lu, jangan. Kasihan. Pertama, kalau di dalam psikologis jadi trauma si anak. Kedua, di dalam agama itu bisa jadi doa. Yang seharusnya itu anak pinter, lantaran tiap hari diomelinnya goblok lu, tolol lu, malah jadi goblok beneran, malah jadi beneran. Omelin aja, nggak apa-apa. Namanya anak, kerasin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kerasin untuk kebaikan si anak, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Bahkan sampai apa? Baginda Nabi Muhammad SAW aja, beliau mencontohkan, apabila anakku Fatimah, Sayyidatuna Fatimah, beliau mencuri, maka aku akan yang memotong tangannya. Tegasnya Rasulullah kepada seorang anak. Kalau emang anak salah, katakan salah. Jangan ketika anak salah berantem sama anak tetangga, anak kita salah nih, lah dibelain sampai ampun-ampunan, jangan. Kasih tahu itu perbuatan salah, kasih tahu untuk minta maaf kepada orang yang kita berbuat salah tersebut. Karena apa? Kita contoh ini, kalau misalnya kita belain terus, ntar lama-lama bocah bakal ngeliat perilaku kita, bakal nyontohin kita. Tapi kalau misalnya kita ketika si anak salah, mengatakan salah dan ajarkan dia untuk meminta maaf, maka apa? Kita sudah mengajarkan kelembutan dari awal, dari mereka kecil. Udah gedenya jadi orang-orang penting di negara ini. Karena dari kecilnya udah dibiarin aja yang namanya mencuri atau ngambil hak orang lain, ntar pas udah menjadi orang-orang penting malah gampang untuk ngambil hak-hak orang lain. Nauzubillah min. Maka apa? Didikan yang paling baik adalah didikan baginda Nabi Muhammad. Contoh kita mendidik seorang anak yang baik adalah baginda Nabi Muhammad SAW.
akhlak yang paling baik kita idolakan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita udah mengakui idola kita adalah baginda Nabi Muhammad, maka apa? Ikuti baginda Nabi Muhammad, ikuti sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad. Bagaimana cara baginda Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak kepada orang lain? Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW sendiri pun apa? Memiliki akhlak kepada musuhnya. Kepada orang yang membenci baginda Nabi Muhammad, Rasulullah masih ngadepinnya apa? Pakai akhlak dan adab. Udah sering kita mendengar tentang baginda Nabi Muhammad SAW, beliau diludahi oleh seorang Yahudi. Setiap hari asal mau berangkat ke masjid baginda Nabi Muhammad diludahi, asal mau berangkat ke masjid diludahi. Ketika saat itu Pak, Rasulullah marah. Enggak. Rasulullah langsung mengusiri nomor untuk marin pedang, enggak. Tapi apa? Sampai suatu saat ternyata orang tersebut enggak ngeludahin. Malah apa? Kalau buatan kita, syukur dah orang kagak ada. Dan tahu ternyata orang tersebut sedang sakit. Apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad? Rasulullah langsung menjenguknya. Tapi baginda Nabi Muhammad tidak seperti itu. Rasulullah tahu ini orang Yahudi tersebut sakit, dijenguk dengan membawa, jenguknya nggak cuma dengan gitu doang, nggak. Jenguk apa? Dengan membawa dentengan, dengan membawa buah-buahan. Dijenguk oleh baginda Nabi Muhammad. Sampai orang Yahudi tersebut apa? Kaget. Waduh Muhammad pengen balas dendam nih, tentang gue lagi sakit, gue lagi tepar, balas dendam nih. Ternyata ketika dibuka, Rasulullah tidak balas dendam. Rasulullah menjenguknya, Rasulullah membawakan makanan kepadanya. Sampai orang Yahudi tersebut kaget. Ya Muhammad, engkau tiap hari aku ludahin. Orang yang nyuruh saya aja, orang yang nyuruh saya nih, nyuruh saya buat ludahin ketika saya sakit, enggak ngejengukin saya. Tapi engkau ya Rasulullah, engkau ya Muhammad, engkau tiap hari aku ludahin. Tapi apa? Balasanmu, engkau malah memberikan kebaikan kepada aku. Rasulullah udah ngajarin, bahkan sama musuhnya sendiri Rasulullah menggunakan adab, menggunakan akhlak. Bahkan ketika perang sekalipun Rasulullah masih menggunakan akhlak. Rasulullah masih mengutamakan akhlak dan adab. Maka apa? Idola yang paling benar-benar pantas kita idolakan hanya siapa? Siapa? Idola yang paling pantas kita idolakan siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka apa? Sungguh sangat rugi kalau kita tidak mau mengidolakan Rasulullah. Memang saat ini kita belum merasakan belum merasakan secara nyata bagaimana rasanya kita bisa mengidolakan Rasulullah. Tapi nanti di yaumil akhir nanti kita bakal merasakan ternyata inilah manfaat kita merindukan baginda Nabi Muhammad. Inilah kita manfaat daripada kita mengidolakan baginda Nabi Muhammad. Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Kita dulu pernah punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang rusak, punya masa lalu yang masya Allah bejatnya. Tapi apa? Kita masih punya masa depan yang indah. Seorang ahli maksiat memiliki masa lalu yang kelam, tapi dia punya masa depan yang indah jika dia menjalankannya dengan baik, dengan agama yang baik, dengan tuntunan agama yang baik. Maka apa? Dia akan memiliki masa depan yang indah. Walaupun ketika waktu bertobat dia, dari waktu bertobat sampai masa kehidupan dia itu sangat singkat. Ketika bertobat dia langsung wafat, maka apa? Kebaikannya akan dirasakan oleh anak keturunannya ataupun oleh orang sekitarnya. Makanya apa? Nggak usah minder kita punya masa lalu yang kelam, nggak usah minder kita punya masa lalu yang jelek. Nggak usah takut kita punya masa lalu yang buruk. Karena apa? Allah Maha Penerima taubat. Kita udah belajar, kita udah ngaji. Jangan sampai ilmu ngaji kita, ilmu belajar kita sia-sia lewat gitu aja. Final kita cuma ada dua, pilihan kita cuma ada dua, surganya Allah atau nerakanya Allah.
Kita siapin semua bekal di dunia kita ini. Di dunia ini kita sebagai ladang. Dunia ini sebagai ladang kita untuk masuk surga. Apa yang kita tanam, nanti itulah yang kita petik. Nikmat gak begitu? Ente nanam padi, mungkin gak numbuhnya rambutan? Nanam padi nih, tiba-tiba munculnya rambutan. Pas udah berbuah muncul rambutan, mungkin gak? Mungkin. Ente nanam padi ya padi kan, ya beras nanti yang ente terima. Ente nanam pohon apa mangga, ya nanti buah mangga yang ente terima. Ente nanam kebaikan di dunia ini, ya nanti kebaikan yang Allah yang ente dapatkan di yaumil akhir nanti. Ente nanam kejahatan, tapi ente nggak taubat, nggak minta ampun sama Allah, nggak minta diganti nih bibitnya, ya udah ente terima kejahatan yang ente lakuin di dunia. Tapi ente pernah menanam kejahatan, ente menanam keburukan di dunia, ente ente ganti dengan taubat, ente minta sama Allah, ya Allah saya bertobat, ya Allah saya minta ampun, Allah ganti itu keburukan menjadi kebaikan, maka apa yang ente dapatkan adalah sebuah kebaikan yang kita nanti. Gitu. Maka semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.